Shalom. Kami dari kelompok 1 akan melakukan observasi melalui wawancara kepada anak didik untuk mengetahui pendidikan anak dan keluarga. Mari ikuti kami. Di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Shalom Bu, jadi kami di sini mau mewawancarai bagaimana pendidikan Silus dalam keluarga Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan, semoga Ibu bersedia untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama itu, bagaimana pendidikan yang diberikan tentang tata krama dari Lewis Tampubolon, Bu? Apa saja yang diberikan orang tua? Seperti itu, Bu. Untuk anak kami, Lewis, untuk pembelajaran tata kramanya, ini tuh dimulai dari orang tuanya. Apa yang sering diperhatikannya dari mama dan bapaknya, mungkin itulah pembelajaran pertama buat anak, bukan cuma Lewis, buat anak-anak kami, dari cara kami bertutur kata antara suami istri, dan begitu juga untuk anak-anak kami, dan hal itu akan menjadi tiruan kita. Pertanyaan bagaimana penggunaan dua seperti mama? Sayangku kau begitu sempurna, sempurna. Belajar mencuci tangan. Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikkan kata dan hapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah
bertanya, bagaimana cara mengurus adik Dewi sini? Apakah ada keterlibatan atau kerjasama dengan ayah atau hanya ibu saja? Sering sih dibantu. Kalau biasanya kalau bapaknya sudah selesai kerja kan masih ada adiknya, kakaknya juga masih ada. Mungkin si Dewi sendiri mau langsung dibawa sama bapaknya ke kamar mandi, cuci muka, cuci kaki atau cuci mandi, dan itu sering memang kerjasama antara ayah dan ibu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam menyiapkan perlengkapan adik Lewis ini? Apakah orang tua harus menyiapkan setiap harinya ataukah dia sudah bisa mandiri? Pakaiannya Iya, untuk pakaian sehari-hari baik dalam sekolah maupun di gereja, apakah sudah bisa adik ini sendiri ataukah harus dibantu? dia sudah termasuk bisa mandiri, tapi dengan catatan ya orang tuanya memang harus menyiapkannya di lemari, bukan cari kesana kemari lagi. Ayo Lewi, ambilkan kaos kutangnya, pakaian dalamnya lagi mana letaknya dia sudah tahu, pakaian sekolah, pakaian gereja dia sudah tahu. Paling-paling nanti bagian mengancik pakaiannya kadang masih mau atas bawah, ya kan gitu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah ibu pernah bertengkar dengan bapak di depan Lewis ataupun di depan anak yang lain? Bertengkar, dikatakan bertengkar, selisih paham. Selisih paham kecil pernah, tapi kalau yang berantem atau berdebat dengan bahasa keras, bahasa kasar, kami membiasakan untuk di rumah kalau berdebat itu tidak pernah mengucapkan kata kotor. Tidak pernah, itu jarang sekali terdengar di rumah. Apakah si Lewis atau anak ibu yang lainnya ibu libatkan dalam pekerjaan rumah tangga? Misalnya mencuci piring atau bersama? Ya, pasti dilibatkan, karena dengan seperti itu mereka akan memiliki rasa tanggung jawab. Seperti si kakak sudah terbiasa untuk mencuci piring, si Lewis kadang-kadang sudah bisa menyapu, tapi mau lupa-lupa dia waktu nyapunya kan. Apakah keluarga memiliki waktu bersama atau rekreasi? Kata rekreasi, kalau ada waktu senggang lah, sekarang kan kalau orang Batak hari Minggu juga ada isi-isinya. Kemarin nggak terbagi waktunya, tapi masih dikatakan disempatkan. Apakah ibu menyiapkan asuransi kesehatan kepada Lewis atau BPJS? Asuransi mungkin itu karena dari pekerjaan memang tidak. Ibu, untuk pertanyaan terakhir di sini, jika adik Lewis atau kakak bahkan adiknya berbuat salah, apakah ibu memberinya atau hanya dibiarkan saja? Ya, kalau memang dia adalah orang tua yang benar, kalau anak melakukan kesalahan supaya dia dengan ditegur bahwa dia mengetahui perbuatannya itu salah atau kurang. Terima kasih Ibu sudah selain pendidikan si Lewis. Kami akan lanjut ke rumah kedua. Ikuti kami ya. Baiklah, kami sudah nyampe di rumah kedua. Ikuti kegiatan kami selanjutnya. Bye-bye. Di sini kami ingin mewawancarai adik-adik si Pak Huntar dengan pertanyaan yang pertama itu, bagaimana pendidikan yang diberikan orang tua mengenai tata krama kepada adik-adik si Pak Huntar? Cara belajarnya atau pendidikannya, cara belajarnya Cara atau pendidikan yang diberikan atau pembelajaran yang diberikan orang tua tentang tata krama, misalnya dalam bersikap, bertingkah laku, bertindak kata seperti itu. ya pokoknya anak itu diajarin karena bicaranya harus sopan, bukan cuma di rumah aja, di sekolah juga, di mana di waktu bermain juga harus. Pokoknya di sini anak-anak semua terlebih si
si Adel ini walaupun masih kecil udah diajar nggak boleh ngomong kasar, salah satunya ya. Karena itu sangat dipantangkan kalau rumah ini harus pokoknya ngomongnya harus baik-baik lah. Bu, apakah si Adel ini bisa membedakan panggilan kepada anggota keluarganya? Misalnya bapaknya, apakah dia manggil bapak atau mungkin kepada kakaknya dia manggil kakak atau abu? Oh, dia udah bisa bedain mana kakaknya, mana abangnya, mana mamanya, mana bapaknya. Ya, dia pintar lah, mana opungnya, mana anak tulangnya, misalkan kayak gitu. Di tengah-tengah keluarga ini kan, nah, dia udah tahu itu yang mana bapaknya, yang mana mamanya, yang mana abangnya, yang mana kakaknya. Kebetulan dia ada kakak, dia ada abang di sini di rumah ini kan. Dia paling bungsu, dia paling kecil lah. Baru yang ketiga, Bu, bagaimana orang tua mengajarkan si Adel cara mencuci tangan setelah beraktivitas? Oh iya, biasanya anak kan main, memang di luar nggak tahu kan gimana apa yang dipegang, mau misalkan apa itu tai atau kotoran apapun. Jadi kalau datang ke rumah, apalagi ambil makanan, apalagi pas mau makan, pasti kita suruh cuci tangan dulu. Itu biasa di sini ya. Gimana? Dan udah dicuci tangannya buruk. Oh, udah mak, pakai sabun ya. Airnya harus ini ya, gitu. Selalu itu kita ajarkan di sini. Apalagi soal tangan kotor itu, memang kalau mau makan mau makan harus cuci tangan dulu baru bisa makan. Itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu untuk mengajarkan Adel cara meletakkan pakaian pada tempatnya setelah pulang dari sekolah? Iya, benar. Jadi jangankan di sini, mungkin di sekolah juga saya dulu udah diajarkan ya. Pulang sekolah gimana buka sepatunya, buka kaos kakinya. Sepatu, kaos kaki itu di rumah ini khusus tempat sepatu dan disediakan. Nah, ini nanti kalau pulang sekolah di mana tempatnya, harus ditaruh ke tempatnya. Bajunya ditaruh di mana, di lemari atau digantungkan karena besok ini mau dipakai lagi. Ya kayak gitu. Itu juga diajarkan di sini. Apalagi sama si Adel, walaupun masih TK harus sudah diajarkan itu. Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu mengajarkan anak cara berdoa sebelum atau sesudah makan? Iya, memang walaupun terkadang memang kita nggak sering ke gereja, tapi kalau doa setiap hari, misalkan makan, jangankan pas mau makan itu doa dulu, atau bahkan dia mengingatkan. Mungkin itu tadi yang saya bilang tadi kan, karena dia udah TK kan, udah TK di sekolah pun diajarkan oleh gurunya. Sebelum mau makan harus doa dulu ya, gitu. Bahkan mungkin mau tidur pun sama kakaknya selalu bilang, kak berdoa dulu. Nah itu berdoa dulu ya kaknya biar mimpi yang indah. Kalau tidur nanti mimpinya biar yang indah, jangan yang kayak ikan sekali itu kak doa dulu kayak kak ya. Ya itu juga di orangnya sendiri juga udah ada inisiatifnya ya. Salah satu mungkin dari sekolah diajarkan untuk selalu berdoa, baik mau makan, baik mau tidur gitu. Selanjutnya, Bu, apakah orang tua masih membangunkan Adel untuk setiap harinya jika ingin sekolah atau udah bisa bangun sendiri? Oh itu memang kalau khususnya Adel terus terang masih dibangunkan, masih diingatkan. Belum bisa mandiri, belum tahu. Oh dari segini saya harus bangun gitu. Itu belum bisa. Itu harus ada orang tua yang mengingatkan setiap hari. Atau kadang mungkin dia bisa, oh mak aku besok hari apa ya, besok sekolah ya. Itu dia bisa ingat itu. Tapi untuk setiap harinya, untuk bangun setiap harinya, untuk tanggung jawab, untuk mandiri ke sekolah jam berapa, mau berangkat jam berapa, saya sarapan pagi, itu belum. Harus orang tua yang mengingatkan. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengurus anak? Apakah ada keterlibatan ayah atau hanya ibu saja cara mengajarkan anak? Oh, ini kebetulan bapaknya juga sering nanya kalau dia pulang sekolah. Bu, tadi di sekolah belajar ngapain? Ya belajar Pak, cuman nyanyi-nyanyi aja. Ya kan memang kalau sekolah itu yang namanya bernyanyi itu juga belajar, berarti belajar bernyanyi, belajar ini yang namanya di sekolah itu semua belajar. Jadi bapaknya pun selalu bertanya walaupun hal kecil mungkin ya, tapi saya perhatikan bapaknya si Adel bukan cuma saya yang memperhatikan secara ini ya, tapi bapaknya juga sering nanya apa yang dipelajari, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan di sekolah. Gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah adik-adik ini masih dipersiapkan dalam misalnya untuk berangkat ke sekolah, karena orang tua masih menyiapkan bajunya, perlengkapan seperti itu, sepatu
Apakah sudah bisa dia sendiri mengambil dari misalnya? Itu terkadang-kadang memang bisa sih Sharon bikin sendiri, tapi nanti kan tidak bisa nggak teratur. Nah, akhirnya mungkin dari segi umurnya, kalau yang abang-abangnya semua dari kakaknya mungkin udah bisa sendiri, tapi kalau Sharon terus terang itu masih saya yang menyediakan semuanya, membuat kas kakinya, sepatunya, bajunya. Mamanya yang lakukan itu belum bisa dibiarkan karena kalau udah masak koretan nggak pas. Jadi harus dibantu gitu. Kalau depan saya kayaknya enggak ya, tapi depan abangnya dulu pernah. Kalau depan saya kayaknya gimana ya? Perselisihannya berantem sampai berantem keras-kerasan kayaknya enggak. Cuma kalau terlibat gini itu pernah. Tapi untuk sampai fatal atau yang namanya kasar-kasaran, ngomong sampai berantem itu belum kayaknya belum ada. Ya, saya ajarkan terus tahu. Walaupun masih kecil selalu saya bilang, ini baru sapu dulu, ini kan kotor. Kalau dilihat, walaupun kan masih kecil harus belajar. Kalau perempuan itu kan harus bersih, harus rapi. Jadi saya sering kan, ini cara memegang sapunya gini. Walaupun itu terkadang belum pas, tapi memang kita ajarkan. Mulai dari kecil kita sudah ajarkan gimana cara memegang sapu, cara menyapu, cara membersihkan, cara membuang sampah. Kalau kita lihat ada sampah, saya selalu bilang itu kalau ini ada sampah kayak gini, ini harus dibuang ke tempat ya, harus bersih. Selalu seperti itu. Cukup puji Tuhan itu memang keluarga kami sangat kami tanamkan itu. Satu sekali dari seminggu paling apa itu kita selalu pergi bersama ke kolam renang atau kemana lah, kita kebersamaan itu selalu kita dukung. Kebetulan kita sejalan, bapaknya juga senang seperti itu, ya mamanya juga anak-anaknya. Jadi hampirlah kalau sekali dalam sebulan atau sekali dalam 2 minggu pokoknya ada kebersamaan untuk pergi jalan-jalan rekreasi, itu selalu kami lakukan di keluarga ini. Oh enggak, kebetulan saya soal investasi atau apa tabungan saya lebih baik saya karena yang nggak tahu mungkin secara pribadi dari dulu memang sudah banyak yang nawarkan untuk BPJS untuk pendidikan ini memang nggak tahu kenapa perasaan dan niatnya nggak ada, jadi saya lebih baik nyimpan di bank aja. Nah, atau mungkin nyimpan atau juga untuk anak-anak atau perhiasan nanti suatu saat mereka butuh itu bisa juga ditukar untuk jadi uang gitu. Jadi kalau untuk BPJS atau apa yang lain yang kayak gitu nggak ada. Oke Bu, di sini yang menjadi pertanyaan terakhir, jika adik-adik berbuat salah atau bahkan abang kakaknya berbuat salah, apakah ibu menegur atau dibiarkan saja? Oh jelas itu sangat ditegur. Ditegurnya kalau anak salah kita salahkan, kalau anak benar kita benarkan. Kalau ketika pun salah kita tegur, kita kasih nasihat. Oh ini nggak bisa dong, nggak bisa begini, nggak bisa begini, harus begini. Jadi anak itu harus baik, harus mau mengalah, harus begini, itu kita tegur untuk yang positifnya. Kalau yang memang hal yang negatif selalu aku secara pribadi orang tua, ibunya sendiri nggak mendukung anak. Kalau memang salah ya salah, tapi diajarkan ini yang benarnya, ini yang bagusnya seperti itu. Iya, diberikan pemahaman supaya dia nggak merasa selalu benar padahal dia salah gitu kan. Gitu. Waktunya memberikan kesempatan dalam bertanya tentang pendidikan anak dan keluarga untuk adik-adik. Sempurna, sempurna.
Bu, kami dari mahasiswa Jakarta itu ingin mewawancarai Ibu tentang pendidikan anak usia dini dalam keluarga untuk adik Daniel Sihaan pastinya. Jadi kami memberikan pertanyaan di sini ada 13. Saya akan bertanya untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendidikan yang diberikan orang tua tentang tata krama terhadap adik Daniel Sihaan ini dalam segi berperilaku, bertutur kata setiap harinya, bagaimana pendidikan yang diajarkan? Seperti pulang sekolah, pergi sekolah kan, berangkat sekolah, karena kami tinggal sama opungnya, pergi sekolah salam dulu, pamitan cium kening sama pipinya, sama opung dulunya sama opungnya. Kita disuruh keluar dari dirinya sekolah. Iya, sebelum sekolah seperti itu. Yang kedua Bu, apakah si Daniel bisa membedakan panggilan di dalam keluarga? Misalnya bapak, dia manggil bapaknya Iya, bisa membedakan. Seperti saya, kalau di rumah panggil mama, kalau di sekolah panggil ibu. Seperti itu juga bapaknya. Yang ketiga kan Bu, bagaimana orang tua mengajarkan anak cara mencuci tangan setelah beraktivitas seperti itu? Seperti contohnya main-main di rumah kan, kotor tangannya, mau minta makan, cuci dulu, digosok dulu tangannya, sabun dulu. Jadi harus dibiasakan dulu. Iya, Dari kebiasaan untuk mencuci tangan sebelum makan atau setelah beraktivitas. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu atau orang tua mengajarkan anak cara meletakkan pakaiannya ke tempatnya setelah pulang dari sekolah? Sebelum sekolah, buka sepatu di luar, kaos kakinya dimasukkan ke sepatu, terus bajunya dibuka langsung digantungkan karena besoknya masih dipakai. Kaos kakinya satu kaos kaki 1 hari. Berarti sudah mandiri ya, Bu? Iya. Sekolah udah bisa dia meletakkan di mana? Iya, udah bisa, bajunya digantungkan, kaos kakinya ditaruh ke baju kotor. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana cara orang tua mengajarkan Daniel untuk berdoa sebelum tidur dan sebelum makan? Sampai nyampe di tempat tidur langsung, memang udah biasa, memang dia udah terbiasa langsung Tuhan, langsung berdoa tanpa diajari. Iya, bangun apa Daniel, bangun, iya, langsung duduk berdoa. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana orang tua mengajarkan anak bangun tidur misalnya untuk Daniel? Apakah dia sudah terbiasa dibangunkan atau dia memang sudah terbiasa bangun sendiri? Memang masih dibangunkan. Masih bangun, tapi kalau dia dengar suara langsung bangun. Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah hanya ibu saja yang terlibat dalam mengurus Daniel atau enggak? Bapak atau ayahnya? Bapaknya ikut, bukunya, kakaknya, semua terlibat dalam sekolah. Semua terlibat. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam hal menyiapkan perlengkapan anak, apakah orang tua masih menyiapkan perlengkapan adik ini untuk sekolah? Apakah dia sudah bisa atau dibantu orang tua? Masih dibantu orang tua, masih dibantu orang tua, turunnya, sepatunya, bajunya sendiri juga masih dipasang orang, dibantu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah ibu dan bapak pernah bertengkar atau berselisih paham di depan si Daniel atau anak? Terkadang, tapi nggak separah. Ada tapi ada batasannya. Iya, ada batasannya. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ibu melibatkan anak dalam pekerjaan rumah tangga seperti mengajarkan Daniel mencuci piring? Mencuci piring tidak, tapi membuang sampah, mengembalikan sendalnya ke tempatnya. Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah keluarga memiliki waktu bersama atau rekreasi hiburan? Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah orang tua sudah menyiapkan asuransi kesehatan kepada Daniel seperti BPJS? BPJS ada.
Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, jika Daniel melakukan kesalahan, apakah Ibu memberikan pandangan atau teguran atau dibiarkan saja? Memberikan teguran, membedakan mana yang salah mana yang enggak. Oke, baiklah Bu. Cukup sekian yang kami wawancarai mengenai pendidikan dalam keluarga untuk adik kami Daniel. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Shalom, kami dari kelompok 1 sudah selesai melakukan observasi wawancara kepada ketiga anak didik dari TK Negeri Pembina Siborong-Borong. Jadi di sini kami ingin menutup pertemuan kita pada hari ini dan sampai jumpa di hari yang akan datang. Bye bye.